kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimanakah kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, di mana transformasi geometri ini terdiri dari refleksi, dilatasi, rotasi, dan juga ada translasi. Namun pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai refleksi atau pencerminan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak didik kami sekalian mampu menentukan letak bayangan dari suatu benda ataupun titik ketika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, ataupun terhadap garis tertentu. Nah, pernahkah kalian bercermin di depan sebuah kaca atau cermin? Ya, pasti semuanya pernah, ya kan? Bagaimana bentuk kalian ketika bercermin? Ya, bentuk dan ukuran kita tetap tidak berubah. Yang berubah hanya posisinya saja. Ketika kita semakin melangkah ke depan cermin, maka bayangan kita juga akan mendekati kita. Ketika kita berjalan ke belakang, maka bayangan tersebut akan menjauhi cermin. Jadi bisa kita simpulkan dari situ bahwasanya ketika suatu benda, baik itu titik ataupun garis ataupun bentuk bidang, ketika dicerminkan terhadap sesuatu harus memiliki jarak yang sama antara bayangan dengan benda tersebut. Nah, sebelum kita lanjut mengenai refleksi ataupun pencerminan, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah agar kamu lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, coba kamu perhatikan benda berikut ini. Nah, di situ ada beberapa benda yang dicerminkan. Nah, sekarang coba kamu gambarkan dari bayangan benda tersebut. Bidang datar pertama ketika dicerminkan bisa kamu lihat yang sebelah kanan, begitu juga bidang datar kedua dan ketiga. Nah, untuk mencari bayangan dari benda tersebut kita harus menghitung jaraknya. Jarak antara bayangan dengan benda aslinya itu harus sama. Nah, untuk lebih selengkapnya membahas mengenai refleksi, baik direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, ataupun terhadap garis, coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Mencermin pada bidang koordinat. Misalnya kita akan mencari bayangan dari tutup botol pada koordinat 3.4 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, ataupun terhadap garis Y sama dengan X. Pertama kita akan mencari koordinat bayangan dari tutup botol ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Tutup botol tadi berada pada koordinat 3.4 seperti yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang tariklah garis lurus dari titik tersebut tegak lurus terhadap sumbu X yang berjarak sama. Nah, kita lihat dari titik tersebut ke sumbu X itu berjarak 4 satuan, berarti dari sumbu X ke bawahnya juga harus berjarak 4 satuan. Nah, dengan demikian koordinat tutup botol tersebut, yaitu koordinat bayangannya berada pada titik 3 titik negatif 4. Nah, berarti jika koordinat tutup botol tadi yang mula-mula 3.4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 3 titik negatif 4. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu Y, di mana koordinat tutup botol tadi berada pada koordinat 3.4. Ya, kita tempatkan tutup botol tersebut pada koordinat 3.4. Kemudian dari situ, tariklah garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X dan berjarak sama terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat dari koordinat tutup botol mula-mula itu berjarak 3 satuan. Kemudian dari sumbu Y juga harus berjarak 3 satuan ke kiri. Nah, sekarang berarti koordinat bayangan dari tutup botol tadi yang mula-mula berkoordinat 3.4, bayangannya adalah negatif 3.4. Jadi jika X titik Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X titik Y.
Selanjutnya kita akan mencari koordinat bayangan tutup botol yang mula-mula berkoordinat 3.4 yang akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pertama buatlah garis Y sama dengan X itu yang berwarna kuning. Nah dari koordinat tutup botol mula-mula yaitu dari koordinat 3.4 tariklah garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat bayangannya berada pada 4.3. Jadi jika X titik Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X maka bayangan adalah Y titik X. Ilustrasi ataupun penjelasan tersebut kita bisa menemukan bayangan dari suatu titik ataupun benda ketika direfleksikan terhadap sesuatu. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya adalah jika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah jika suatu titik direfleksikan terhadap suatu garis X sama dengan H, bayangannya adalah. Atau lebih selengkapnya bisa kamu lihat rumus berikut ini. Perhatikan contoh segitiga ABC setelah direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian terhadap garis Y sama dengan X memiliki bayangan yaitu titik A-nya negatif 2.1, B-nya 2.3, C-nya negatif 1 titik negatif 3. Tentukanlah koordinat mula-mula dari segitiga ABC tersebut. Jadi untuk mencari koordinat mula-mula segitiga ABC kita bekerjanya harus mundur mulai dari garis Y sama dengan X, kemudian terhadap sumbu Y dan terakhir terhadap sumbu X. Nah untuk garis Y sama dengan X, koordinat titik A-nya menjadi 1 titik negatif 2, B-nya menjadi 3.2, kemudian C-nya menjadi negatif 3 titik negatif 1. Kemudian terhadap sumbu Y, maka titik A-nya sekarang menjadi negatif 1 titik negatif 2, kemudian titik B-nya menjadi negatif 3 titik 2, kemudian C-nya menjadi 3 titik negatif 1. Nah terakhir kita cari jika direfleksikan terhadap sumbu X, berarti titik A-nya menjadi negatif 1 titik 2, kemudian B-nya menjadi negatif 3 titik negatif 2, kemudian titik C-nya menjadi 3 titik 1. Jadi koordinat mula-mula dari segitiga ABC tersebut adalah seperti yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut. Nah, agar kamu lebih memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai refleksi atau pencerminan, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Pelajaran kita pada hari ini mengenai refleksi ataupun pencerminan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas mengenai translasi ataupun pergeseran. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap jaga kondisi kesehatan dan pastinya salam sehat.